Selamat datang. Di depan saya memiliki Infinix Smart 9 HD yang akan menjadi perangkat berbiaya rendah. Dan saya akan membuka kotaknya, sekaligus melihat spesifikasi dan ponsel itu sendiri. Jadi, bagaimanapun membukanya, dari mana saya harus memulai? Di sini? Ya, sepertinya tempat yang bagus. Itu dia. Jadi dengan membukanya, kita bisa masuk ke telepon. Itu dia. Oh, begitulah. Oh, di dalam kotaknya kita juga mendapatkan casing plastik keras, casing pelindung. Dan kita mendapatkan kabel pengisi daya Type C ke Type A, jack headphone, earphone, dan alat pencabut SIM beserta dokumen-dokumennya. Dan itu saja isinya. Masukkan kembali bagian itu ke sini dan lanjut ke ponselnya. Jadi ponselnya, mari kita mulai dari layarnya. Memiliki layar 6,7 inci dengan resolusi 720x600 LCD IPS, berjalan pada refresh rate 90 Hz dengan tingkat kecerahan puncak 500 nits. Layar ini juga menawarkan rasio layar ke bodi sebesar 84,8% dan kerapatan piksel 294 piksel per inci. Untuk perangkat dengan harga sedikit di atas $100, yaitu sekitar $100 sudah termasuk pajak, perangkat ini sebenarnya memiliki layar yang bagus dengan refresh rate 90 Hz. Ini adalah ponsel kelas budget, hampir semurah yang bisa didapatkan. Dan seperti yang saya sebutkan, ponsel ini hadir dengan layar refresh rate tinggi yang akan menambah sedikit pengalaman pengguna, maksud saya pengalaman yang positif. Jadi itu sangat baik. Sekarang ku lanjut untuk bagian internalnya. Kita mendapatkan baterai 5 mAh dengan kecepatan pengisian hanya 10 watt yang sejujurnya agak mengecewakan. Dan ini akan menjadi tipe baterai yang biasa, yaitu lithium ion. Seperti saat ini kita sudah memiliki tipe baterai berbasis silikon, dan itu memungkinkan kita untuk mendapatkan kapasitas baterai yang lebih besar dengan ukuran yang sama, serta memungkinkan pengisian daya lebih cepat tanpa menyebabkan panas berlebih. Di sini, jelas ukuran baterainya tidak lebih besar dari perangkat-perangkat tradisional sebelumnya, dan kecepatan pengisiannya benar-benar sangat buruk. Selain itu, kita mendapatkan 3 hingga 4 GB RAM, dan perangkat ini ditenagai oleh prosesor Helio, yang mana tidak disebutkan. Mari kita lihat, mungkin di kotaknya ada disebutkan, itu akan sangat membantu. Jadi kita punya prosesor Octa. Hebat, sangat deskriptif sekali. Infinix, kamu memang tidak pernah berhenti membuatku terkejut dengan betapa liciknya kamu mencoba menipu. Sebenarnya saat aku sedang melihat kotaknya, biar aku tutup dulu, soalnya ada beberapa hal yang ingin aku bahas di kotaknya langsung. Jadi, yang pertama, mari kita mulai dengan versi penyimpanan di sini, 64 GB RAM. Itu tidak masalah, memang itu yang didapatkan dari perangkat ini. Dan ya, itu sebenarnya satu-satunya pilihan penyimpanan yang kamu punya. Tapi kemudian kita punya 8 GB RAM, tapi tidak, itu 4 ditambah 4. Nah, sejauh yang aku ingat, secara matematis 4A ditambah 4B itu tidak sama dengan 4A, atau dalam kasus ini 8A. Matematika tidak bekerja seperti itu. Dan alasan aku menaruh A dan B di sini adalah karena A, misalnya, adalah RAM yang sebenarnya, yaitu Random Access Memory. 4 yang kedua mengacu pada penyimpanan, yang merupakan bagian dari 64 GB yang secara tidak langsung berarti kamu tidak benar-benar memiliki 64 GB penyimpanan. Sebenarnya kamu hanya punya 60 GB penyimpanan. Jadi sudah ada penipuan yang terjadi di sini. Dan mengubah ini menjadi ini sebenarnya tidak berhasil. Kalau tidak, orang-orang dengan desktop akan menjalankan komputer dengan terabyte penyimpanan. Kita pasti sudah mengubah SSD atau NVMe terabyte jumlahnya menjadi RAM. Tapi ada alasannya kenapa kita tidak melakukan itu. Karena itu benar-benar payah. Jadi hal yang sama juga berlaku di sini. Tidak ada alasan untuk melakukan itu. Dan memasarkan ini seperti itu adalah penipuan yang sangat jelas. Sekarang hal lain di sini yang benar-benar bikin bingung, apa maksudnya ini? Ini speaker ganda 300%. 300% apa?
Selanjutnya speaker ganda, volume ultra 300%. Berarti suaranya jadi 300% lebih keras. Tapi bukankah itu hanya volume ultra atau hanya volume yang tersedia pada perangkat? Saya cukup yakin perangkat teater rumah saya dapat menyetel benda ini 300% lebih keras daripada telefon ini. Jadi tidak ada referensi apapun terhadap apa yang dirujuknya. Itu hanya penipuan lagi. Lalu kita memiliki kecepatan penyegaran 90 Hz, itu akurat. Dan layar punch hole berukuran 6,7 inci. Bukankah biasanya sebaliknya, layar dengan lubang punch? Tapi ya, saya hanya sedang mencari-cari kesalahan di sini. Kita punya senter 5 meter. Saya kira itu hanya mengacu pada senter sebenarnya. Yang, ya, perangkat lain juga punya itu. Dan di bagian belakang, kita lagi-lagi melihat volume ultra 300%. Saya tidak tahu kenapa mereka memasarkan ini begitu keras. Lalu ada prosesor octa-core yang lagi-lagi tidak ada artinya. Sejauh yang saya lihat, sebagian besar prosesor di ponsel itu octa-core, jadi ini sangat tidak informatif. Bagaimana kalau kasih tahu saya kecepatan clocknya? Jadi ya, itu yang ingin saya bahas di sini. Kotaknya penuh dengan hal-hal yang tidak penting. Sekarang mari kita kembali ke ponselnya sendiri. Nah, saya sudah sebutkan soal penyimpanan, prosesor, dan RAM-nya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, ada model dengan RAM 3 atau 4 GB. Tidak ada yang 8 seperti yang bisa Anda lihat di kotaknya. Jadi yang ini adalah yang 4 yang merupakan model kelas atasnya. Dan Anda bisa memilih yang lebih rendah dan saya tidak tahu apa yang akan tertulis di kotaknya. Apakah nanti akan tertulis 6 GB RAM di sini atau bagaimana? Tapi yang pasti, sebenarnya Anda hanya punya pilihan 3 atau 4. Dan sekarang kita beralih ke kamera yang belum saya bahas tadi. Saya juga tidak yakin apakah ini benar-benar kamera. Tidak, ini bukan kamera. Itu bukan kamera. Oke, jadi sensor utamanya yang di bagian atas ini adalah 13 megapiksel dengan aperture f1.9, lensa lebar 27 mm. Lalu kita juga dapat lensa tambahan yang dalam istilah keren sebenarnya cuma kamera bohongan yang tidak memberikan apa-apa. Dan bagaimanapun juga, dengan sensor utama, Anda bisa merekam video pada 1080p hingga 30 frame per detik. Lalu di bagian depan, kita punya kamera selfie, yaitu sensor lebar 8 megapiksel tanpa keterangan lebih lanjut tentang kemampuannya. Dan terakhir, karena ini adalah versi ponsel yang relatif lebih sederhana, perangkat ini menjalankan Android 14 Go Edition, jadi akan ada aplikasi-aplikasi yang juga lebih sederhana, misalnya galeri, bawaan alih-alih Google Photos, dan hal-hal semacam itu. Alasan saya menyoroti hal itu adalah karena aplikasi lain yang membutuhkan lebih banyak sumber daya mungkin akan kesulitan berjalan di perangkat ini, dan mungkin ada beberapa fitur, misalnya seperti menggambar di atas aplikasi lain yang secara default akan dinonaktifkan, dan Anda mungkin tidak bisa mengaktifkannya. Dan itu mungkin sangat penting, misalnya, untuk memanfaatkan perangkat ini nanti. Untuk menyalin data dari perangkat ini ke perangkat lain menggunakan, misalnya, aplikasi cloning ponsel, karena mereka memerlukan opsi applet, diaktifkan untuk menggambar di atas aplikasi lain. Dan hal-hal lain seperti, misalnya, jendela pop-up dan semacamnya jelas tidak akan ada di sini, karena itu juga termasuk menggambar di atas aplikasi lain. Jadi berhati-hatilah, ketika menyangkut versi yang dipotong seperti ini, karena mungkin akan membatasi beberapa jenis, kemampuan perangkat, karena ini adalah perangkat berbiaya rendah. Sekarang, membahas kualitas pembuatan sebagai bagian terakhir, kita melihat apa yang sebenarnya terlihat. Kaca? Ya, itu sebenarnya bagian belakang plastik. Jadi ya, bagian belakang plastik, bingkai plastik, sensor sidik jari pada tombol daya, beserta penanda volume di atasnya, speaker, wadah SIM. Ada penyimpanan yang bisa diperluas, jadi ini adalah tray SIM SD. Lalu di bagian bawah kita punya jack headphone, port pengisian daya tipe C, mikrofon di tengah, dan satu set speaker lagi. Dan itu saja semua yang ada pada perangkat ini. Saya juga ingin menyoroti satu hal. Jadi tadi saya sempat bercanda soal center 5 meter, sebenarnya kita punya LED khusus di sini. Jadi, saat saya menunjukkan ponsel saya yang juga bisa digunakan sebagai center, itu sebenarnya kurang tepat untuk perangkat ini, karena ini adalah lampu flash di atas, dan ini adalah center sebenarnya yang menggunakan cahaya tanpa diffuser. Karena biasanya flash itu punya diffuser di atasnya, supaya cahaya yang dihasilkan lebih merata dan lembut. Yang ini benar-benar center murni.
Jadi mungkin ini akan berguna bagi sebagian orang dan saya tidak ingin mengabaikan fitur ini karena memang sudah disertakan di sini dan saya memang sempat menyepelekan serta sedikit bercanda soal ini. Jadi saya ingin mengakui bahwa saya salah soal yang satu ini. Saya bisa melihat dengan jelas ada dioda LED di sini. Jadi nah itu dia. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jika ya, jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.